Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ya. Kita akan melanjutkan kembali, ya. Kita akan melanjutkan kembali eh, pelajaran kita, ya. Minggu lalu kita sudah menentukan gradien, ya. Menentukan gradien atau istilahnya adalah kemarin adalah menentukan eh, gradien, ya, menentukan gradien dari suatu persamaan kurva fungsi, ya. Kemarin latihannya kan sudah Bapak tuliskan yang ini, ya, tentukan gradien dari persamaan kurva Y. Nah, di sini kan sebetulnya kalau kita mau menentukan kebalikannya, menentukan persamaan kurva atau persamaan kurva kalau misalkan gradiennya itu misalkan tegak lurus atau misalkan dia sejajar gitu kan, ya. Nanti itu akan Bapak khusus buat video, ya. Nanti kita akan bahas beberapa soal dan juga pembahasannya, ya. Tapi itu nanti akan di luar dari pembelajaran. Jadi inti Bapak akan buatkan saja link videonya di YouTube, kemudian silakan kalian pelajari, ya. Oke, baik untuk hari ini, ya. Karena untuk pembelajaran minggu lalu kita akan lanjutkan kembali, ya. Untuk pelajaran di hari Selasa, ya. Di hari Selasa kita akan lanjutkan kembali itu tentang fungsi naik dan fungsi turun, ya. Mungkin di LKS itu ada di halaman 50, ya. Itu bisa kalian lihat tata cara untuk menentukan apakah suatu fungsi itu dia naik atau turun. Jadi kalau kita mau menentukan fungsi naik dan turun itu nanti ada beberapa syarat, ya. Nanti ada syaratnya apa aja. Nah, nanti kita akan lihat, ya. Oke, di sini adalah ada fungsi naik dan turun. Nah, di sini perhatikan gambar grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Sumbu simetri grafik tersebut adalah di x 2 sama dengan 2, ya. Jadi sumbu simetris itu adalah yang membelah kurva ini. Ini adalah sumbu simetrisnya di x sama dengan 2. Kemudian semua garis singgung kurva yang terletak di sebelah kiri sumbu simetri gradiennya adalah negatif. Nah, jadi yang sebelah kiri sini ini pasti kan negatif, ya. Sedangkan semua garis singgung kurva yang terletak sebelah kanan gradiennya adalah positif. Dan garis singgung kurva pada sumbu simetri gradiennya adalah 0. Jadi di sini nih gradiennya adalah 0, ya. Selanjutnya kita akan sedikit hubungan letak garis singgung kurva dengan nilai-nilai fungsi turunnya. Nah, di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Kemudian kita turunkan. Nah, turun dari x kuadrat berapa? Ini kan tinggal kali ke depan, ya. 2 kali 1 2, berarti pangkatnya dikurang 1 jadi 2x. Turun dari 4x adalah 4, turun dari 3 kan 0, ya. Jadi nggak usah ditulis. Nah, di sini jika kita substitusikan, ya. Jika kita substitusikan nilai-nilai x pada fungsi turunan tersebut, maka hasil dapat dinyatakan dengan diagram seperti gambar di bawah. Di sini f aksennya. Jadi kalau misalkan kita masukin tadi nilai angka ininya, ya. Kan tadi simetrinya adalah 2, ya. Nah, di sini berarti f aksennya adalah sama dengan 0. Nah, untuk x kurang dari 2 dan fungsi f dikatakan turun. Sedangkan x lebih besar dari 2 dan f aksen x-nya adalah lebih besar dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Nah, sedangkan kalau untuk x sama dengan 2, f aksennya adalah sama dengan 0, maka fungsi f dikatakan tidak naik dan juga tidak turun. Nah, artinya serta dapat dikatakan bahwa f mempunyai nilai stasioner. Jadi dia stasioner. Jadi di sini tidak hanya ada fungsi naik dan turun, tapi juga ada stasioner. Kalau di sini ada syaratnya, ya. F aksennya lebih kecil dari 0 dan f aksen x-nya kalau dia naik berarti itu lebih besar dari 0. Kalau turun tadi f aksennya adalah kurang dari 0, ya. Nah, terus gimana Pak cara menentukannya? Nah, kita akan ini dulu. Nah, di sini kan ada istilahnya kotak warna biru, ya. Dan sini adalah ininya, ya. Kalau fungsi f dikatakan naik jika f aksen, jadi turunan fungsi fx-nya adalah lebih besar dari 0. Fungsi f dikatakan turun jika f aksen x-nya adalah kurang dari 0. Nah, tentukan interval ketika fungsi fx, contoh soal langsung, ya, sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Nah, pertama di sini kalau dia naik, kemudian kalau dia turun. Bagaimana gitu kan, ya. Nah, untuk menjawab soal seperti itu, terlebih dahulu kita tentukan turunan pertama dari fungsi fx-nya dulu. Di sini kita turunkan dulu, ya.
kita turunkan x kuadrat x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Ini kita turunkan jadi x kuadrat pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat ya, 3x kuadrat diturunkan jadi 6x, turun dari 9x dari 9 turun dari 5 adalah 0, jadi 0 nggak usah ditulis kan. Nah ini kan bisa kita keluarin nih Bapak nih, keluarin. Jadi kalau dikalikan ke dalam ini hasilnya adalah 3x kuadrat plus 6x min 9. Nah ini dibuat pemfaktoran untuk yang x kuadrat plus 2x min 3 nya ya. Kemudian nah di sini perhatikan garis bilangan nilai-nilai f aksen x-nya. Nah didapat di situ kan untuk nilainya ya. Nilainya kan tadi untuk ininya berapa? X plus 3 sama X min 1. Ini kan dibuat fungsi 0. X plus 3 ditambah X plus 3 sama dengan berarti nilai X adalah min 3. X min 1 dibuat jadi fungsi 0, berarti X sama dengan 1 ya. Nah ini dapat dari mana Pak? Min 3 min 1 tadi dari pemfaktoran itu ya. Dapatkan min 3 dan 1. Berdasarkan garis bilangan tersebut maka fungsi. Nah kalau naik tadi kan fungsinya apa? Kalau dia naik fungsi intervalnya adalah tadi f aksennya adalah lebih besar dari 0 gitu kan ya. Kita cek di sini x, kalau x kurang min 3 ini kan menentukan positif, negatif dan positifnya ya. Menentukan positif, negatif dan positifnya ini harus kita masukin dulu fungsi ininya ya di sini nih ya, ke fungsi berapa aja angkanya misalnya untuk menentukan apakah dia positif dulu apa negatif dulu. Di kelas 10 masih ingat ya, kelas 10. Jadi kalau kita mau menentukan ininya nih, nah di sini positif negatif positif itu dari mana Pak? Nah ini kan sebetulnya ini kelas 10 dari mana? Nah ini bisa kita masukin ya, misalkan kita masukin ambil biasanya angka kan ya, angka misalkan dari sebelah kanan misalnya ada berapa di sini? Ada 2, ada 3, ada 4. Terserah mau angka berapa. Misalkan Bapak ambil 2 ya. Ambil 2 di sini misalkan. Nah, kalau ambil 2 berarti di sini kan kalau kita masukin nih ya, di persamaan ini 2 misalnya 3 kali 2 kuadrat kan udah 3 kali 4 12 ditambah 6 kali 2 12 ya. Iya enggak? Gitu kan ya? Oh, enggak, dimasukin ke sini nih, sorry. Dimasukin ke sini. Masukin 4. Misalkan berarti kan di sini kalau kita masukin 2, misalnya 2 pangkat 3 kan 8 ya. 3 kali 2 pangkat 2 berarti 12. Dikurang 9 kali 2 18 ya. Ini 8 tambah 3 kali 4 12 tambah ini hasilnya udah positif ya kalau dimasukin ke sini ya. Nah, berarti di sini positif. Jadi selang-seling positif, negatif, positif kan gitu ya. Nah, kalau dia fungsi naik, dia ke positif semua. Nah, artinya dia nanti kurvanya itu adalah tengah-tengah nih, biasanya kan kemarin apa? Di kelas 10 ini atau ya. Kalau tengah-tengah bolong gini berarti dia atau ya. Nah, kalau naik, kalau turun dia akan ngebuat interval. Nah, karena interval itu kan f aksennya kurang dari 0, maka min 3 ini kan dia ke yang ini ya, ke yang negatif ke sini, 1 juga ke sini. Nah, gitu kan ya. Ini Bapak nggak bisa tuliskan. Nah, maka mana yang diarsir? Yang ini kan yang tengah-tengah ya. Nah, jadi untuk turun, untuk yang fungsi turun pada interval min 3, kalau dibacanya gini intervalnya, x lebih besar dari min 3 tapi kurang dari 0. Ini bentuknya. Sedangkan kalau dia bentuknya yang untuk yang naik seperti ini fungsinya. Ini jadi bolong tengah berarti dia atau ya. Nah, ini tidak usah ya. Kemudian ada nilai stasioner. Nah, nilai stasioner ini adalah seperti begini ya. Ini ada fungsi naik, kemudian dia lama-lama ini turun negatif, kemudian naik lagi gitu kan. Nah, ini adalah nilai stasioner. Jadi kalau fungsi stasioner itu tidak naik, tidak turun. Jadi dia naik turun gitu kan, turun naik lagi kan gitu ya. Jadi ada nilai stasioner.
Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi tersebut mempunyai nilai stasioner di X sama dengan 2 dan di X sama dengan B, atau di X sama dengan C dan X sama dengan D. Karena di titik tersebut gradien garis singgungnya 0, ya, jenis stasioner serta hubungannya dengan F aksen atau turunan Fx, ya, akan kita bahas seperti berikut. Yang pertama, syaratnya ini yang perlu kalian catat, ya. Nilai F aksen di situ juga ada sebetulnya di LKS. Di LKS itu ada di ya, di LKS itu ada di halaman 51, ya, menentukan titik stasioner atau nilai stasioner, ya. Nah, di sini kita akan tentukan dulu, ya, nilai F aksen X di sekitar X sama dengan A dapat dinyatakan dengan diagram berikut. Nah, jadi kalau misalkan grafiknya dia bentuknya adalah seperti begini, ya, tengah-tengah itu adalah X sama dengan A, yaitu X yaitu 0 gitu, ya. A ini di sini 0 gitu, ya. Atau boleh berapa aja, tapi di sini intinya adalah titik ininya, ya, titik tengahnya. Kemudian kalau dia negatif positif, nah maka itu adalah maksimum. Jadi dia mempunyai nilai maksimum, ya. Kemudian kalau yang kedua, nilai Fx di sekitar X sama dengan C dapat dinyatakan dengan diagram berikut. Jadi kalau dia C-nya itu positif negatif, maka ini adalah minimum, memiliki titik balik minimum. Kalau nilai F aksen X di sekitar X sama dengan B dapat dinyatakan dengan, nah di sini kalau dia negatif, nah berarti dia memiliki titik belok. Nah, titik belok, yang mempunyai titik belok. Nah, yang keempat syaratnya adalah nilai F aksen X di sekitar X sama dengan D. Kalau di sininya positif, ya, maka dia mempunyai titik belok juga, ya. Contohnya seperti ini misalnya. Tentukan nilai stasioner fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dan tentukan jenisnya. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu fungsi Fx itu kan sama dengan X pangkat 3, ya. Kemudian kita turunin, ya. Nah, fungsi dy per dx sama dengan atau boleh F aksen X gitu, ya, sama dengan 3x kuadrat. Ini kan kalau diturunin jadi 3x kuadrat. Nah, dy per dx, nah, ya, sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. dy per dx kan nilainya adalah 3x kuadrat, ya. 3x kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita masukin nilai x-nya, ya kan, 0 bagi 3. Secara matematikanya, ya, 3 kali x kuadrat kan, berarti di sini, ya. 0 bagi 3 kan 0, x kuadrat. Akar dari 0 berapa? Ini kan x kuadrat nih. Ya, kemudian kita iniin kan akar kuadrat pindah terus jadi akar. Akar 0 berapa, ya? Tetap 0, ya. Maka nilai stasionernya adalah nilai x-nya adalah 0. Nah, kalau kita masukin ke fx persamaan yang ini, ya. F0 sama dengan 0 pangkat 3 yaitu 0. Nah, gitu kan? Di titik 0. Di titik 0, berarti titik 0 dan 0. Berarti di sini titiknya titik 0. Nah, 0 itu kan nilainya positif. Berarti positif dan positif. Pak, gimana kalau misalkan nilainya ada yang negatif dan positif? Nah, nanti di situ harus diuji coba dulu. Jadi ada misalkan min 1 dan 3 misalnya. Diuji coba dulu, dimasukin ke persamaan yang ini. Ya, nanti dapat nilainya apakah di sini positif atau negatif. Iya. Tuh, nah di sini kan karena dia positif 00 gitu, ya. Di positif. Nah, ingat di grafik yang ini nih. Nah, kalau dia positif gini-gini, ya, maka dia memiliki titik belok. Nah, memiliki titik belok di mana? Di titik 0,0. Ya. Ini tidak usah, ya. Nah, untuk menggambar kurva itu bisa kalian lihat juga, atau di halaman 52 itu adalah menggambar grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi, ya, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y jika mudah ditentukan. Tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Tentukan titik-titik lain untuk membuat plot kurva tersebut sehingga tampak mulus. Contoh di sini Bapak ambil contoh adalah gambarlah kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan titik potongnya dulu. Nah, bagaimana cara menentukan titik potongnya? Ya, titik potong di sumbu X. Kalau syaratnya sumbu X, maka Y sama maka X sama dengan 0 kan gitu, ya. Kalau kita masukin, ya, ke persamaannya. Ini kan ke persamaan yang ini X kuadrat X pangkat 3 min 3X plus 2 gitu, ya. Ini kita masukin, ya. Y sama dengan X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini kan dimasukin
apa 0 ya, 0 ini 3 kali 0 plus 2 berarti y nya adalah 2, berarti titik potong di sumbu y adalah 0,2. Ini kan yang 0 nya adalah sumbu x, y nya adalah 2. Untuk di titik stasioner y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Kita turunin ya dy per dx dari fungsi ini y, diturunin 3x kuadrat min 3 dapat ya yang ini ya. Nah ini kan bisa kita keluarin ya, 3x kuadrat min 3 ini keluarin. Jadi kalau dikeluarin jadi 3 buka kurung x kuadrat min 1, karena kalau dikali ke dalam hasilnya ada 3x kuadrat min 3. Untuk dy per dx sama dengan 0. Nah kita masukin, ini kan didapat nih persamaan apa pemfaktorannya ya. Nah ini nanti dapat nilai fungsi x nih. Fungsi x nya ada dua, ada x min 1 atau x sama dengan 1. Kalau kita masukin x tambah 1 sama dengan 0 kan berarti x nya sama dengan min 1, x min 1 sama dengan 0 berarti kan x nya sama dengan 1 dapat ya. Kita masukin ke sini x, kalau x nya min 1 didapat dari ini ya, kita masukin ke persamaan yang awal yang ini ya, x pangkat 3 min 3x plus 2 ya. Ini didapat nilainya adalah 4. Kalau x sama dengan 1 didapat nilainya 0. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, tadi kan didapat 1 dan min 1 ya. Kemudian ininya positif negatif. Positifnya dari mana, Pak? Nah, di situ ya. Di sini positif negatif dan ininya bisa kita masukin tadi kata Bapak ya. Jadi dimasukin misalnya kalau Bapak caranya masukin aja angka setelah 1 berapa, 2 kayak atau 3 atau 4. Dimasukin ke persamaan yang ini ya, ke persamaan yang ini. Kalau dimasukin 2 ya pasti hasilnya positif. Berarti kan nanti di sini selangsing positif, negatif, positif. Ya. Kemudian kurva tersebut memiliki titik balik di titik. Nah, di sini ada min 1 dan 4,4. Dari mana, Pak? Nah, kita lihat ya. Nah, tadi kan dapat x sama dengan min 1 ya. Min 1 ya. Min 1, kemudian 4-nya dari mana, Pak? Nah, kita lihat ya di sini. Dan mempunyai titik balik minimumnya yaitu 1,0. Oke, kita lihat 4-nya dari mana. Nah, jadi ini pasangan ya. Kalau dia min 1 kan tadi sama 4 ya. Kalau 1 kan berarti sama 0 kan gitu ya. Jadi pasangan ya. Kemudian memilih titik lain, misalnya kalau misalnya kita memilih titik lain misalnya ya berarti kalau dia min 2, y-nya sama dengan 0. Kalau di 2 berarti 4. Kalau kita gambar pun juga sama. Kita gambarnya di samping seperti ini. Ya. Kalau titik ininya ini kan di 1 ya. Titik ininya yang kurva titik balik maksimum. Jadi kan bentuknya begini. Nah, gitu kan. Titik balik maksimum. Set gitu, titik balik maksimum. Ininya misalkan di min 2, ini kan di min 1 gitu ya. Apa titik balik minimumnya. Bukan titik balik maksimum di min 1 dan 4 di sini. Nah, ini kan berarti puncaknya titik balik maksimum. Kemudian titik balik minimumnya di sini kan paling rendah. Nah, di titik 1,0. X 1, y-nya 0 kan di sini. Titik di sini. Nah, nanti kalau kita gambar set gitu ya, tinggal gambar aja. Nah, 2-nya dari mana? Nah, 2 ini adalah tadi titik potong. Ya, titik potong dari mana? Nah, yang dari ini tadi ya, titik potong. Mana titik potong? Nah, ini titik potongnya. Titik potongnya adalah di y sama dengan 2 ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarin nih pertama, langkah pertama kita tentuin dulu kan ini kan titik potong nih. Nah, kemudian juga nanti di sini kita tentuin. Nah, tadi min 2, mana min 2? Nah, oke, tadi ini untuk titik ininya di ini ya. Titik potongnya di 2. Nah, sini kan ya. Nah, berarti kalau di sini di 2, berarti kan otomatis gini. Nah, berarti kan sini ini adalah titik potong yang lainnya adalah di min 2. Kalau y-nya 0 ya. Kalau y-nya 0 berarti x-nya adalah min 2. Titik potong di y. Ini kalau titik potong untuk di x. Jadi kebalikannya tadi di soal di penjelasannya nggak ditulis ya. Untuk menentukan titik potong di sumbu x. Tapi hanya dituliskan untuk titik potong di sumbu y-nya aja. Ya. Jadi nah seperti ini baru nanti kita buat. Nah, di sini adalah titik. Nah, di sini adalah 2,4. Nah,
udah tinggal buat aja grafiknya adalah seperti ini. Titik balik maksimum. Nah, kemudian ada nilai maksimum dan nilai minimum. Ini untuk nilai maksimum dan minimum bisa kalian pelajari saja ya di halaman 53 di LKS ya, untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Di halaman 52 ya, itu ada contoh soalnya juga ya. Nanti ini Bapak akan membagikan PowerPoint-nya ya. Nah, ini kalau untuk masalah yang melibatkan turunan itu banyak ya. Misalkan di sini adalah tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter. Ini adalah aplikasi ya, agar luasnya maksimum. Nah, andaikan P itu sama dengan panjang, L adalah lebar, serta A adalah luas. Nah, untuk menentukan luas itu kalau persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Karena kelilingnya adalah 100 meter, maka variabel P dan L dinyatakan sebagai hubungan antara 2P tambah 2L sama dengan 100. Ingat, keliling lingkaran itu adalah 2 kali buka kurung ya, panjang tambah lebar. Jadi kalau kita mau mencari lebar, nah ini kan secara ini kan 2 ini 50 ya. Jadi nanti didapat L sama dengan 50 min P, atau juga boleh begitu. Nilai P dan L masing-masing bernilai positif, nah sehingga variabel P terdapat interval dari 0, P dari 0 sampai 50. Penyelesaiannya adalah A aksen P 50 min 2P. Agar luas maksimum, maka A aksen P itu sama dengan 0. Ini kita turunin 50, turunan 50 berapa 0 kan ya. Turunan min 2P itu adalah, oh ini tinggal ini dulu ya, sorry. Ini kan diinikan dulu. Ini kan turunan ya. Jadi P sama dengan 25. Untuk luas maksimum A sama dengan 625. Untuk P sama dengan 25 ya, lebarnya adalah 25. Jadi ukuran persegi panjang tersebut adalah 25 kali 25. Ini kecepatan juga, untuk kecepatan jarak dan waktu aplikasinya ya. Jadi untuk menentukan kecepatan itu adalah turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari fungsi jarak. Nah, delta S per delta T untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kalau untuk menentukan percepatan, berarti turunan kedua dari siapa? Dari kecepatan, delta V per delta T. Jadi tinggal diturunin aja sebetulnya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus lintasan yang ditempuh dalam waktu T detik, dinyatakan dengan rumus 2/3T pangkat 3 min 9/2T kuadrat plus 10T. Tentukan kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Nah, ini tinggal diturunin aja nih. Nah, ini kan lintasannya berarti S ya. V sama dengan kecepatan 1 detik ya. Karena di sini adalah kita tinggal turunin aja. Ini kan 3 kali 2/3 kan berarti 2T pangkat kuadrat min 9/T kuadrat, diturunin jadi 9T ya. Tambah 10, turunan 10T berarti berapa? 10 kan ya. Tinggal kita masukin turunannya. T-nya adalah 1, tinggal dimasukin dapat 3 meter per detik. Tinggal dimasukin angka 1 T-nya ya. Kemudian kalau misalkan disuruh menentukan apa? Disuruh menentukan percepatan pada saat T sama dengan 4 detik ya. Berarti tinggal diturunin aja fungsi dari siapa? Ini fungsi dari kecepatan. Nah, turunin 2T kuadrat, turunin jadi 4T. Turun dari 9T berarti 9. Turun dari 10 berarti kan 0 ya. Nggak usah ditulis. Tinggal dimasukin angkanya. T-nya 4. 4 kali 4 min 9 sama dengan 7 meter per detik kuadrat. Ini ya. Itu nggak usah ya. Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran kita hari ini ya. Untuk latihan soalnya nanti akan menyusul ya, nanti akan Bapak ini kan saja ya, untuk sebagai pengganti ulangan ya. Tapi nanti ada 1 KD lagi yang ada 2 KD ya kalau tidak salah. 1 KD apa 2 KD ya? 1 KD ya. 1 KD itu nanti akan Bapak ini kan ya, akan Bapak masukkan ininya. Kemudian bagi yang belum menyelesaikan tugas, silakan sudah tugasnya dikerjakan, karena nanti akan Bapak nilai semuanya ya. Baik itu dari yang belum Bapak nilai, sempat Bapak nilai, kemudian yang sudah Bapak nilai Bapak masukkan ke nilai ya.
Itu saja mungkin dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.